Shalom saudara-saudara sesama pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara malam ini? Semoga hari ini saudara menikmati ibadah yang indah bersama keluarga yang terkasih. Sebelum kita beristirahat malam ini, terlebih dulu kita akan bersatu teduh mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau setia, Engkau berlimpah dengan kasih karunia. Kami bersyukur buat ibadah hari Minggu yang indah bersama keluarga kami. Dan sekarang sebelum kami tidur, kami mau kembali menikmati persekutuan denganmu melalui renungan firman-Mu. Urapilah kami dengan minyak yang baru, pengertian yang baru, dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, kita sudah banyak mendengar tentang karunia-karunia yang diberikan kepada orang-orang percaya seperti karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mungkin beberapa orang di antara kita tidak mengetahui bahwa ada satu lagi karunia yang pasti akan diterima oleh setiap orang percaya, meskipun pasti kita tidak menyukainya. Karunia itu adalah karunia menderita. Mari kita membaca tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 1 ayat 29-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi saat ia berada dalam penjara bahwa menderita bagi Kristus adalah bagian dari perjalanan hidup kita dalam mengikuti Kristus. Setiap orang percaya pasti akan mengalami penderitaan yang dimaksudkan untuk menguatkan iman dan membentuk karakter menjadi semakin menyerupai Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Rasul Paulus juga menuliskan kepada Timotius mengenai penderitaan dalam mengikuti Kristus dan diperjelas dengan 3 gambaran tentang pengikut Kristus. Mari kita lihat apa saja ketiga gambaran itu. Gambaran yang pertama yaitu seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Gambaran seorang prajurit berbicara tentang disiplin dan ketaatan untuk mendengarkan perintah atasannya. Apa yang diajarkan oleh Kristus secara logika berlawanan dengan apa yang berlaku di dunia ini. Misalnya saja, Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan berdoa dan memberkati mereka. Hal ini sangat tidak masuk akal apabila kita melihatnya sebagaimana dunia melihatnya. Namun, sebagai para prajurit Kristus, kita mentaati apa yang dikatakan oleh komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pada karakter Allah yang baik dan penuh kasih, sehingga apa yang diperintahkan kepada kita pasti semuanya untuk kebaikan kita. Gambaran yang kedua yaitu seorang olahragawan. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Gambaran seorang olahragawan berbicara tentang ketekunan untuk menyelesaikan pertandingan. Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya, ia harus menyelesaikan pertandingan itu dengan baik untuk memperoleh mahkotanya. Berhenti di tengah jalan bukanlah suatu pilihan bagi seorang olahragawan yang baik, melainkan ia akan berusaha untuk mencapai garis finish apapun yang terjadi atas dirinya. Gambaran yang ketiga yaitu seorang petani. 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Gambaran seorang petani berbicara tentang kesabaran. Apabila seorang petani telah menaburkan benih, ia bekerja keras dan menunggu dengan sabar untuk bisa melihat dan menikmati hasil usahanya. Begitu juga halnya saat kita mengikuti Kristus. Kita harus bersabar saat doa-doa kita belum dijawab dan saat kita menderita berbagai macam penderitaan. Kita mempercayai karakter Allah yang baik dan penuh kasih karunia sehingga ia tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kita. Bersabar akan membuat kita bisa melihat pertolongan Allah tepat pada waktunya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga setiap hari Allah memberikan pertambahan hikmat, pengetahuan, dan pengertian bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur telah menerima makanan rohani bagi pertumbuhan roh dan jiwa kami. Kiranya setiap benih firman-Mu tertanam dengan kuat di dalam hati kami, berakar dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat kami beristirahat malam ini, berikanlah kami tidur yang tenang, pikiran yang tenang, dan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah kami dengan kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan untuk bisa menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon Engkau memberikan hikmat dan tuntunan bagi para pemimpin negeri ini sehingga mereka bisa membawa Indonesia menuju keadaan yang semakin baik. Dan kiranya Engkau memberkati negeri kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.